Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya Sobat Hero? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua mengetahui kalau salah satu film kartun yang paling sukses dalam hal ini adalah kartun anime dari Jepang adalah Doraemon. Doraemon adalah salah satu film kartun yang bisa dikatakan paling panjang dan tersukses yang pernah ada. Terutama kalau kita waktu kecil dulu pasti sering menonton yang namanya kartun Doraemon. Ya, kartun Doraemon menceritakan seorang anak SD yang sangat pemalas yang bernama Nobita. Kemudian dia bertemu dengan robot yang canggih dari masa depan yang bernama Doraemon. Yang mana robot tersebut ditugaskan untuk membantu Nobita agar mempunyai masa depan yang lebih baik. Yang menarik dari serial Doraemon adalah tentunya tokoh utamanya adalah Nobita tersebut dan robot kucing yang bernama Doraemon. Ternyata dia memiliki kantong yang super canggih yang disebut dengan kantong ajaib. Apa penjelasan ilmiah dari kantong ini? Bisakah sains menjelaskan bagaimana cara kerja atau mekanisme kantong ajaib dari Doraemon ini? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Serial Doraemon atau serial manga Doraemon dari Jepang sangat terkenal. Serial ini dibuat oleh seorang yang bernama Fujiko Fujio. Tahun 1969 diceritakan bahwa serial ini terfokus kepada pemeran utamanya, yaitu seorang anak SD yang sangat pemalas. Dia begitu dibenci dan dibully oleh teman-temannya dan selalu mendapat nilai jelek ketika ujian. Anak tersebut bernama Nobita Nobi. Nobita Nobi juga bercita-cita ingin menikahi seorang gadis impiannya yang bernama Shizuka. Tetapi karena Nobita selalu bermalas-malasan, kemudian selalu jadi korban bully, terutama oleh teman-temannya yang bernama Suneo, kemudian Giant dan yang lain, maka Nobita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan semuanya itu. Akhirnya seorang cicit Nobita dari masa depan itu membuat sebuah robot yang berbentuk kucing yang super canggih yang ditugaskan untuk membuat kehidupan Nobita dan membantu kehidupan Nobita menjadi lebih baik daripada harus menjadi seorang pemalas di masa depan. Robot tersebut adalah robot Doraemon. Robot tersebut adalah robot yang dikirim dari masa depan, tepatnya tahun atau abad ke-22. Kalau kita mengetahui mengukur secara waktu dari kalender Gregorian, kalender Gregorian itu adalah salah satu kalender yang paling banyak dipakai saat ini oleh penduduk dunia. Jadi kalau abad 22 berarti adalah sekitar tahun dekade 2100-an. Maka super canggih robot ini. Menariknya adalah robot Doraemon itu selalu dibikin pusing oleh Nobita. Ketika Doraemon mengeluarkan alat-alat canggih, kemudian mengeluarkan pilihan-pilihan kepada Nobita, Nobita selalu berbuat ceroboh. Dan yang uniknya adalah robot tersebut yang bernama Doraemon tidak pernah kehabisan alat atau akal untuk membantu Nobita. Robot Doraemon kita ketahui bersama bahwa dia memiliki salah satu alat yang sangat canggih yang bernama kantong ajaib. Kita mengetahui semua bahwa kantong Doraemon yang bernama kantong ajaib itu selalu saja ada untuk mengeluarkan alat-alat yang super canggih yang berguna bagi kehidupan Nobita. Tak terkecuali urusan percintaan Nobita. Katakanlah baling-baling bambu yang terkenal, pintu kemana saja, alat pengecil sesuatu, alat pembesar sesuatu, hingga pergi ke masa depan menggunakan mesin waktu. Tentunya ini sangat menarik untuk dibahas.
bagaimanakah cara atau mekanisme sistem kerja dari kantong ajaib Doraemon itu? Dan yang selalu ditunggu-tunggu adalah ketika episode Doraemon dari 1 sampai seterusnya, alat apa yang akan keluar ketika Nobita mendapatkan masalah. Itu yang menarik. Nah, bagaimanakah sains menjawab tentang kantong Doraemon ini? Apakah bisa di kehidupan nyata kantong Doraemon itu dibuat? Apakah bisa suatu saat ada teknologi-teknologi yang memungkinkan seperti film-film yang ada di film Doraemon itu? Dalam hal ini adalah kantong ajaib Doraemon. Untuk menjawab hal ini, mari kita bedah dari sisi atau perspektif sains dan teknologi. Tahukah Anda bahwa yang membuat robot Doraemon itu sebetulnya adalah keturunan Nobita sendiri, yaitu cicitnya dari masa depan, tepatnya di abad ke-22. Saat ini, ketika saya membuat video ini, itu adalah tahun 2022, yaitu abad ke-21. Sedangkan Doraemon itu adalah abad 22. Sekarang ini tahun 2022, abad ke-21. Doraemon itu dikirim dari masa depan, tepatnya di abad ke-22 atau sekitar tahun 2100-an kalau dihitung dari kalender Gregorian sekarang. Jadi sangat melampaui zamannya, sangat melampaui batasnya, atau sangat melampaui teknologi-teknologi yang ada pada saat itu, tahun 1969 ketika Doraemon dibuat. Nah, bagaimana sains menjelaskan hal ini? Ternyata menurut Wikipedia, kantong Doraemon itu bukan bernama kantong ajaib, tetapi bernama Yujigen Poketo dalam bahasa Jepang. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, maka menjadi 4D Pocket atau kantong 4 dimensi. Nah, bagaimana yang disebut dengan 4 dimensi itu, atau kantong yang disebut dengan kantong 4 dimensi? Untuk memahami hal ini, mari kita telusuri dari segi yang disebut dengan dimensi. Apa itu dimensi? Apa itu ruang? Dan apa itu waktu? Sebelum alam semesta ini tercipta, maka material alam semesta itu terdiri dari beberapa material. Yang pertama, ketika alam semesta itu meledak atau Big Bang itu terjadi, maka terbentuklah yang namanya materi, energi, ruang, dan waktu. Apa itu ruang? Ruang itu adalah jarak dari satu titik ke titik yang lain sehingga menghasilkan sebuah space atau menghasilkan sebuah pergerakan. Jadi misalkan dari titik X ke titik Y itu kan harus berjejer begini. Itu yang disebut dengan ruang. Sedangkan waktu itu adalah waktu tempuh dari titik ini ke titik ini. Dari titik A ke titik B. Itu memerlukan waktu. Sehingga terciptalah ruang waktu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan dimensi? Sedangkan kalau kita mengetahui, kantong Doraemon itu bukan kantong ajaib, tetapi Yujigen Poketo atau 4D Pocket. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kantong 4 dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi itu adalah jumlah koordinat atau titik-titik yang bisa menentukan koordinat yang ada di dalamnya. Bingung ya? Untuk lebih jelasnya, jadi begini penjelasannya. Kalau kita misal punya suatu gambar atau sebuah bidang, katakanlah kertas, kita menggambar di situ satu titik, ya satu titik saja, itu disebut dengan 0 dimensi. Artinya titik itu tidak ada dimensi di situ. Tetapi ketika kita membuat titik dan titik lagi segaris lurus, maka itu disebut dengan satu dimensi. Mengapa? Karena dari satu titik ke satu titik yang lain itu kita bisa memperoleh satu koordinat, yaitu satu garis lurus. Maka itu disebut dengan satu dimensi. Jadi titik X ke titik Y menghasilkan satu dimensi atau satu koordinat. Nah, ketika kita tambah lagi titiknya, misalkan kalau tadi garis lurus dari kiri ke kanan, atau dalam hal ini adalah garis yang disebut dengan garis vertikal. Kemudian kita tambah lagi menjadi garis horizontal. Maka kita akan menemukan sebuah
titik-titik yang mempunyai dua koordinat atau dua dimensi. Kalau tadi hanya bisa jalan dari kiri ke kanan, maka dia sekarang bisa berjalan dari atas ke bawah. Itu yang disebut dengan dua dimensi. Nah, kemudian kalau kita tambah lagi menjadi tiga dimensi, maka kita akan menambahkan yang namanya volume atau kubus. Kalau kita mengetahui bahwa tiga dimensi itu ya seperti manusia. Manusia itu bisa maju, bisa mundur, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa keluar, bisa masuk. Itu yang disebut dengan tiga dimensi. Nah, kehidupan sekarang yang kita rasakan saat ini adalah kehidupan yang berada di dimensi ketiga atau kehidupan yang berbentuk 3D alias tiga dimensi. Sebagai makhluk yang hidup di dimensi yang ketiga, kita mengetahui apa itu konsep turun, apa itu konsep naik, kemudian apa itu konsep maju, mundur, dan keluar masuk. Kita mengetahui konsep itu. Tetapi makhluk yang berada di dimensi lebih rendah daripada kita, katakanlah dimensi yang kedua, mereka tidak mengetahui konsep apa itu keluar masuk. Mereka hanya mengetahui konsep mundur maju, kemudian naik turun. Mereka tidak mengetahui apa itu konsep keluar masuk. Jadi ketika misalkan kita menggambar sebuah gambar di kertas atau apapun itu, kita menggambar objek dua dimensi. Ketika kita menggambar objek tiga dimensi, maka apapun kehidupan bentuknya yang ada di dua dimensi, bahkan di satu dimensi, mereka akan kebingungan ketika melihat objek tiga dimensi. Seolah-olah objek tersebut tidak ada di kehidupan mereka, tidak ada di alam semesta mereka, karena mereka mengetahui konsep dua dimensi saja. Dalam hal ini katakanlah maju mundur naik turun. Mereka kebingungan ketika melihat benda yang bisa keluar masuk, karena bagi kehidupan mereka, kehidupan yang lebih rendah dari tiga dimensi, konsep keluar masuk itu melanggar hukum fisika mereka. Nah, seperti itulah yang terjadi ketika Doraemon mengeluarkan alat-alat yang sangat canggih, yang mana alat tersebut bisa muat semuanya di kantong Doraemon tersebut, yang dikatakan 4D Pocket atau Yujiken Poketo alias kantong 4 dimensi. Manusia saat ini itu berada di dimensi ketiga. Nah, kebetulan kantong Doraemon itu berdimensi 4. Jadi bisa saja konsepnya berbeda dengan hukum fisika yang berada di dimensi yang ketiga. Artinya adalah hukum fisika yang berada atau yang dipakai oleh Doraemon sebagai kantong ajaib itu bisa saja hukum fisikanya melebihi hukum fisika yang ada di dimensi ketiga alias dimensi manusia saat ini. Mungkin di masa depan, di abad ke-22, manusia sudah bisa menemukan teknologi yang bisa menembus antar dimensi. Dalam hal ini adalah dimensi yang keempat. Jadi kalau kita ketahui di setiap serial Doraemon, semua alat-alatnya hampir bisa masuk ke 4D Pocket atau yang disebut dengan kantong 4 dimensi, yang dalam perjalanannya disebut dengan kantong ajaib. Sungguh sangat menakjubkan konsep dimensi ini. Barangkali di kehidupan yang lebih tinggi dari dimensi kita, katakanlah dimensi keempat, mungkin ada hukum fisika yang berlaku, di mana hukum fisikanya pasti berbeda dengan yang ada saat ini. Kalau Anda mengetahui ada sebuah game permainan yang bernama 4D game. Di game itu disebutkan ada beberapa simulator atau simulasi yang sangat unik. Anda bisa download itu di Google banyak. Jadi kalau ada benda yang bernuansa 4 dimensi, kemudian benda itu dikirim ke kehidupan yang lebih rendah atau kehidupan 3 dimensi, maka seolah-olah kehidupan 3 dimensi tidak mengenal konsep-konsep yang ditawarkan atau hukum fisika yang ditawarkan oleh benda 4 dimensi itu. Seolah-olah itu kejadian yang sangat aneh. Tetapi bagi kehidupan yang ada di 4 dimensi, itu sudah biasa saja. Katakanlah tadi saya menganalogikan kehidupan 2 dimensi dihadirkan 3 dimensi. Jadi kehidupan 2 dimensi tidak mengenal keluar masuk. Dia hanya mengenal atas bawah, kiri kanan, atau maju mundur.
Tapi kalau kita makhluk 3 dimensi, keluar masuk itu ya gampang saja. Tapi bagi mereka yang hidup di 2 dimensi, maka mereka tidak mengenal apa itu konsep keluar masuk. Mereka akan sangat kebingungan ketika melihat sebuah objek atau benda yang memiliki konsep keluar masuk. Nah, ilmuwan masih belum bisa menyebutkan seperti apa. Jadi ilmuwan hanya menduga-duga saja seperti apa konsep 4 dimensi itu. Ya, kalau kita ketahui objek 4 dimensi yang berhasil dipetakan ilmuwan itu adalah tesseract ya. Bentuknya sangat rumit. Kalau kita sudah pernah menonton film Interstellar, kita akan mengetahui konsep 4 dimensi itu. Jadi ilmuwan hanya menduga-duga apa konsepnya kalau 4 dimensi. Yang kita ketahui sebagai makhluk 3 dimensi adalah maju mundur, naik turun, keluar masuk. Setelah itu apa? Ya kita tidak mengetahui. Ilmuwan hanya bisa menerka-nerka saja. Atau bisa saja dimensi yang lebih tinggi lebih dari itu. Misalkan dimensi kelima, dimensi keenam, dan seterusnya. Bisa saja kehidupan-kehidupan yang mungkin kita anggap aneh, katakanlah penampakan jin, setan, atau apapun itu. Mungkin saja itu adalah bentuk kehidupan yang menampakkan diri dari dimensi yang lebih tinggi dari kita, atau dimensi ketiga. Mungkin saja jin atau setan itu ada di dimensi keempat. Atau mungkin saja kehidupan para malaikat itu bisa saja ada di dimensi yang lebih tinggi dari itu, katakanlah dimensi ke-6, ke-7. Who knows? Siapa yang tahu? Ilmuwan hanya bisa menerka-nerka bahwa kehidupan yang ada di 4 dimensi itu yang jelas mempunyai hukum fisika yang berlainan, atau hukum metafisikanya juga berlainan, bahkan hukum relativitasnya juga berlainan. Seperti itulah yang ditawarkan ketika Doraemon mengeluarkan alat-alat super canggih dari kantong 4 dimensi atau Yujigen Poketo itu. Sangat dimungkinkan karena Doraemon berasal dari masa depan, sedangkan Nobita berasal dari abad ke-21. Kalau tahun 1969 berarti abadnya belum 21 ya. Abad 21 itu kan sekitar tahun 2000. Mungkin pada waktu itu abadnya masih abad ke-20. Jadi sangat melampaui zamannya. Dan Nobita tidak tahu konsepnya apa itu 4 dimensi. Jadi Doraemon dengan mudahnya mengeluarkan alat-alat super canggih. Karena memang Doraemon berasal dari masa depan yang mengetahui konsep 4 dimensi. Sedangkan manusia berada di konsep 3 dimensi. Begitulah penjelasan ilmiah tentang 4D Pocket yang dipakai dalam serial Doraemon itu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua agar kita selalu senantiasa belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.